Salam untuk saudara-saudara semua yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, Roma 5 ayat 1. Marilah kita mulai mendengarkan renungan hari ini yang diambil dari Mazmur 2 ayat 1 dan seterusnya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Saudara, Tuhan Yesus sudah diserahkan ke bangsa-bangsa dan mereka sudah menganiayanya. Kejadian ini berulang lagi sekarang. Peperangan di Timur Tengah merupakan contoh dari kerusuhan bangsa-bangsa, bukan? Mereka rusuh, penuh dengan angkara murka, dan sebenarnya mereka sedang melawan Tuhan. Tuhan tidak pernah menginginkan peperangan, dan Dia tidak menginginkan memperebutkan perkara yang sia-sia. Tetapi Tuhan Yesus malah berkata, "Kasihilah musuhmu." Berarti apa yang sedang mereka lakukan adalah melawan Tuhan yang diurapinya, yaitu Mesias, yaitu Yesus Kristus. Kita yang menjadi saksi bahwa kerusuhan bangsa-bangsa sedang terjadi dan mereka sedang mereka-reka perkara yang sia-sia. Ayat-ayat yang selanjutnya berbunyi, yaitu Mazmur 2 ayat 3, "Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka." Saudara, apa arti memutuskan belenggu-belenggu dan membuang tali? Pengertian yang saya sampai sejauh ini adalah mereka menganggap hukum yang ditaruh oleh Allah telah membelenggu mereka. Mereka menganggap mengasihi musuh dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan memalukan. Mereka secara sepihak ingin memutus dan ingin membuang belenggu-belenggu itu. Apa yang dilakukan Tuhan? Dia hanya tertawa dan mengolok-olok pikiran mereka, mengolok-olok cara pikir mereka. Karena bagi Tuhan yang sangat mengasihi umatnya, Dia bisa ikut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak ada maksud atau tujuan jahat sama sekali baginya. Dia sangat mengasihi kita seperti tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, kalau kita memiliki kasih kepada Tuhan, itu pun karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, dalam Yohanes 10 ayat 9 mengatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Selamat di sini di ayat yang di atas, ya dalam bahasa Ibrani-nya adalah soso, yang artinya save, deliver, protect, heal, do well, make whole. Dalam bahasa Indonesia dikirim, sehat, baik-baik saja, dibuat menjadi sempurna. Jadi diganti ayat tadi, jadi Yesuslah pintu. Barang siapa masuk melalui Yesus, ia akan selamat. Ia akan sehat. Ia akan baik-baik tubuh, roh, dan jiwanya. Apakah saudara mau kemenangan? Kemenangan yang sesungguhnya adalah memperoleh hidup atau lepas
dari posisi binasa kepada hidup. Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Berarti posisi kita adalah posisi menang. Barang siapa menemukan Yesus, dia lepas dari posisi binasa, menemukan pintu yang membawa dia kepada selamat. Dia akan dikirim. Dikirim kemana? Kolose 1 ayat 13 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kita sudah dikirim atau sudah dipindahkan ke kerajaan sorga. Roh kita dalam keadaan baik-baik saja sekarang. Di Mazmur 23 ayat 2 dikatakan bahwa Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, apa arti padang rumput di sini? Padang rumput menggambarkan domba dengan makanan dan minuman yang abundant, yaitu yang berlimpah-limpah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Tuhan bertanggung jawab atas dombanya. Dia yang akan memberikan padang rumput untuk dombanya makan. Domba tidak mencari sendiri padang rumputnya, hanya makan dari yang tersedia bagi mereka. Biarlah kita tidak rusuh seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kita tidak ikut mereka perkara yang sia-sia seperti mereka, dan kita tidak ikut melawan Tuhan dan yang diurapinya. Kita hanya memandang Yesus seperti tertulis di Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara, kita semua ingin sempurna seperti Yesus. Marilah mata kita hanya tertuju kepada Dia yang akan memimpin iman kita menuju kesempurnaan. Saudara, sekian renungan hari ini. Selamat bekerja hari ini.